Hari ini kita akan belajar, saudara, mengenal kasih dalam konteks yang benar. Ternyata saya kagum, pertama kali Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini, saya itu kagetnya luar biasa. Ternyata kasih Bapa kita kepada orang-orang berdosa, ya, yang belum percaya Dia dan belum jadi anaknya, itu beda dengan kasihnya terhadap kita. Nah, ini yang buat saya kaget. Saya pertama nggak pernah mikir, ternyata itu beda. Saya ulangi lagi, kasih Bapa kepada orang-orang yang di luar kita, yang belum kenal Dia, belum percaya Dia, itu beda bentuk kasihnya dengan kasihnya terhadap kita. Pasti saudara akan bingung ini. Saya beri contoh begini. Coba saudara jawab pertanyaan ini ya. Siapa yang sering menghadiri KKR kesembuhan? Entah itu Renat Bongke atau Benin atau siapa saja yang sejenisnya hamba-hamba Tuhan kesembuhan begitu. Yang saudara pernah alami, saudara temukan. Siapa yang lebih cepat dan banyak disembuhkan? Yang sudah Kristen atau yang belum? Nah, itu mulai saya bertanya, apa bedanya? Betul bukan? Mengapa bagi yang belum Kristen mujizat itu kok enak sekali? Kepada kita kenapa beda? Itu saya tanya betul, kenapa? Ayo, secara logika kita pasti jawab, ya pasti dia pilih kasih itu. Jawab, betul dia pilih kasih? Berani ngomong gitu aja. Dia pilih kasih tidak? Nah, tapi kenapa beda? Nah, saudara, seperti berapa kali saya sampaikan kepada saudara, di dalam kasus apa saja yang kita temukan dalam hidup kita ya, dalam hal apa saja, baik itu masalah kita sendiri, keluarga kita, ataupun masalah orang lain, masalah masyarakat, saya bersyukur kepada Roh Kudus. Dia pasti akan mendorong saya untuk mencari jawabnya. Itu pasti ada di Alkitab. Dan itu yang luar biasa. Maka itu dalam Roh Kudus mengajar saya, dan saya mengajar banyak orang, dan konsep seperti ini. Apa yang Roh Kudus ajar kepada saya itu bukan yang teori yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk, tidak. Itu yang sehari-hari terjadi. Karena dia selalu menunjukkan, saya suka tanya, kenapa bisa begini? Dan dia memberi saya keyakinan, dan saya percaya dia pun akan memberi suara keyakinan yang sama, bahwa kasus masalah apa saja dalam hidup ini, percayalah jawabannya cuma ada di firman Tuhan. Jangan cari di tempat lain, gak akan ketemu. Jawabannya cuma ada di Alkitab. Dan itu makin hari, makin lama saya berjalan bersama dengan Bapa di surga, saya makin kagum. Hebat sekali, untuk masalah apa saja jawabannya ada di Alkitab. Nah, begitu pula kasus ini. Mengapa bentuk kasihnya kepada kita yang sudah jadi miliknya itu beda dengan kasih kepada orang-orang yang belum jadi milik? Akhirnya suatu hari Roh Kudus menunjukkan ayat ini. Mari kita buka Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Kita akan belajar menemukan kasih yang unik. Kalau saya nggak berkata kasih yang sadis, kasih yang kejam sekali. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Maka itu setelah kita nanti mengerti kebenaran ini, maka saudara akan menemukan, jangan pernah memanjakan diri sendiri. Oh enggak, amin. Amin. Ya, ngerti kata itu ya. Lalu saya menemukan kalimat yang berikut. Kita harus dan wajib memaafkan orang lain. Amen. Tapi, aminnya tunggu dulu. Ini yang belum tahu saudara. Tetapi kita tidak boleh memaafkan diri sendiri. Ngerti enggak? Loh, coba renungkan. Kita harus memaafkan orang lain, tetapi kita tidak boleh memaafkan diri kita sendiri. Kenapa? Betul enggak? Kenapa? Karena kalau kita seperti kita memaafkan orang lain, berarti kita bisa menerima kesalahannya. Tapi kesalahan kita nggak bisa kita maafkan. Kita harus melatih diri kita untuk itu benar. Karena kalau kita suka memaafkan diri sendiri, pasti kita sulit memaafkan orang lain. Betul tidak? Tapi kebalikan, kalau kita selalu memaafkan orang lain, kita nggak akan pernah memaafkan diri sendiri. Ini sebuah hukum yang luar biasa. Jadi kalau kita tahu ada kesalahan, ada kekurangan, ada kelemahan dalam diri kita, kita harus hajar diri kita sendiri. Nah, betul nih. Kita harus hajar diri kita sendiri. Itu nggak bisa dimaafkan. Karena memang kita yang salah. Tapi orang lain salah, kita harus maafkan. Waktu dia tunjukkan itu, wow, saya bilang, Bapak kau luar biasa. Inilah kasih yang beda itu. Sudah, ayat 9 saya akan baca.
seperti Bapa telah mengasihi aku. Ya, jelas bukan? Saya mau tanya dulu kepada saudara, di dalam berapa hal Bapa di surga mengasihi Yesus? Dalam berapa hal? Nggak usah ragu, ya, segala hal. Betul? Ini penting. Kalau saudara bisa menemukan jawaban ini, nanti gampang untuk mengerti yang sulit-sulit berikut. Saya ulangi lagi. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Nah, saya tanya, dalam berapa hal, dalam berapa bentuk Bapa di surga mengasihi Yesus? Jawabannya segala dan segala bentuk. Oke, lanjut. Demikianlah juga, ini penegasan, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Pelan-pelan ya. Nah, ini kalau saudara masih pakai konsep yang lama, bahwa kasihnya itu sama kepada semua orang, kita nggak akan ngerti rahasia firman ini. Sungguh, Bapa kita itu luar biasa. Berarti, dengan cara apa Tuhan Yesus mengasihi kita? Ayo. Bukan segala itu. Dengan cara apa, bentuk apa Tuhan Yesus mengatakan kata demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Nah, berarti seperti Bapa mengasihi dia, dengan cara yang sama dia telah mengasihi kita. Dalam bentuk segala hal dan segala sesuatu. Setuju? Amin. Oke. Terus dia bilang begini. Ini kuncinya di kalimat terakhir. Tinggallah kamu. Saya tambah kata kamu, kan maksudnya kan untuk kita, bukan? Tinggallah kamu di dalam. Ayo bacanya ini yang jelas. Di dalam kasih. Nah, saudara, ternyata kata kunci di ayat ini adalah kata itu. Tinggallah kamu di dalam kasihku itu. Ya, itu. Nah, jadi kalau kita baca pakai logika anak-anak, berarti ada kasih yang ini. Nah, di situ saya mulai bertanya, kasih yang ini itu yang mana? Kalau kasih yang itu jelas, seperti Bapa telah mengasihi dia, demikianlah dia telah mengasihi kita. Dan Yesus minta kita tinggal dalam kasih yang itu, bukan kasih yang ono itu. Yang ini. Berarti beda dong. Oke? Nah, tadi saudara setuju bahwa kasih Bapa kepada Yesus itu dalam segala bentuk dan dalam segala keadaan. Dengar baik-baik. Waktu Bapa membiarkan Yesus diludahi, ditendang, disiksa sampai mati ditelanjangi seperti itu. Jawab baik-baik. Itu kasih atau bukan? Loh, kenapa ragu-ragu? Saya jawab bilang jago. Loh, itu kasih atau bukan? Coba jawab. Loh, ada yang bilang bukan. Gak bisa, itu kasih juga. Loh, ayo. Kenapa jadi bingung? Sudah jawab sendiri tadi toh. Nah, ini kebenaran yang luar biasa. Iya. Jadi dalam kehancuran, bahkan kematian begitu mengerikan, dan dipermalukan habis-habisan, jangan berkata itu bukan kasih Bapa kepada dia. Itu kasihnya juga. Nah, dia minta saudara dan saya yang sudah jadi miliknya tinggallah dalam kasih yang itu. Bukan kasih yang itu, yang ini, yang untuk orang-orang luar, bukan. Beda. Saya percaya kalau sampai di kalimat ini yang saya katakan ini saudara nangkap betul-betul, maka saudara akan menyimpulkan, berarti kita nggak boleh manja-manja dengan dia. Kata manja begini, artinya begini, selama orang Kristen itu masih suka menyalahkan Tuhan dalam beberapa keadaan, dan biasanya orang-orang Kristen yang suka menyalahkan Tuhan pasti karena dia sedang kecewa. Betul tidak? Kira-kira kecewanya karena apa? Yang paling umum. Kalau ada Kristen, ya apa paling umum? Doa nggak dijawab, terus apa lagi? Ayo. Banyak masalah yang kita hadapi. Nah, biasanya kalau sudah ada orang yang kecewa, langkah berikutnya dia pasti apa? Bukan sebelum kepahitan, itu ujungnya nanti. Ngungkit. Kalau orang Surabaya bilang ngundat. Betul? Ungkit lagi. Masa Tuhan lupa? Masa Tuhan gak ingat? Masa begitulah? Mulai itu jasa-jasanya diungkapkan semua.
Aduh, kalau Tuhan kayak saya atau Tuhan tuh orang Batak habis gitu. Maaf. Lo jujur. Lo betul nggak? Apa kebaikan yang kita pernah buat kepada dia? Terus kita ungkit-ungkit semuanya lagi. Yeremia berkata, kebaikan kita tuh nggak lebih dari kain gombal, saudara. Betul tidak? Nah, jadi kalau kita sudah bisa mengenal kasih yang seperti ini, saudara, kita nggak akan gampang kecewa dengan dia, nggak akan. Sebab yang tidak baik dan tidak enak yang kita alami itu tetap bentuk kasihnya. Amin. Nah, ini luar biasa. Tinggallah kamu dalam kasihku yang itu, bukan yang ono, yang ini nih, yang itu. Ayo kita melatih diri kita. Kita sudah masuk di hari yang ke-14 tahun yang ini. Jangan kita tetap jadi anak-anak lagi. Ayo kita makin dewasa. Maka itu kalau sudah dewasa, anak-anak nggak bisa manja-manja lagi. Sudah dewasa, sudah punya tanggung jawab. Harus berani melangkah lebih jauh lagi. Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita jujur. Kira-kira sampai hari ini, kita ini sudah tinggal di kasih yang model apa? Akhirnya juga, kalau kita sudah bisa ngerti dan tinggal dalam kasih yang model ini, itu tadi kasih yang sadis nggak bentuk kasih ini terus terang. Jauh sadis tidak bentuk kasih. Sadis, kasih yang kejam ini, saudara. Karena Papa membiarkan Yesus dihancurkan dengan cara seperti itu. Saya pernah berpikir begini. Mudah-mudahan ada saudara juga yang pernah berpikir seperti saya berpikir. Ketika melihat betul apa yang Alkitab tulis, waktu itu belum ada filmnya Mel Gibson, The Passion of Christ. Saya tuh bertanya, masa sih Papa yang Maha Kuasa itu nggak ada cara lain untuk menyelamatkan bajingan-bajingan ini? Boleh nggak saya berkata seperti? Pernah nggak saudara berpikir seperti itu? Masa nggak ada cara lain? Kan dia itu Maha Kuasa. Ngerti pertanyaannya? Nah, jawab saudara apa kira-kira? Ada, pasti ada. Tapi kenapa dia milih caranya itu? Nah, cari sendiri jawabannya, jangan tanya saya. Kenapa kalau ada cara lain, dia harus pakai cara yang ini, yang mengerikan sekali? Saya terus terang sampai hari ini nggak pernah ketemu jawabannya. Tapi saya pun tidak pernah pusing. Kenapa? Yang saya ngerti cuma satu. Berarti dia ingin saudara dan ingin saya melakukan yang sama untuk orang berdosa yang lain. Amin. Amin itu melakukan, jangan cuma amin kok awas ya. Betul tidak? Kalau ada cara lain, saya juga nggak mau tanya kenapa. Saya mau tahu, saya cuma tahu satu kasih yang ini saja, yang itu. Udah, berarti itu yang dia minta saya buat juga untuk orang lain. Jadi bentuknya apa? Pengorbanan. Loh, betul nggak? Bentuknya adalah berani berkorban untuk orang lain. Amin. Nah, supaya nggak bertele-tele, mumpung belum salahnya lebih jauh, mumpung baru hari yang ke-14, jangan tunggu hari yang ke-31 nanti lambat. Artinya begini, yang paling gampang kata berkorban, paling gampang. Dari tanggal 1 Januari sampai 13 kemarin, pagi ini kan belum belanja, masih tutup semua, pasti jam 5, jam setengah baru berangkat dari rumah. Oke, jadi dari tanggal 1 yang lalu sampai tanggal 13 kemarin, saudara sudah keluar uang untuk dirimu dan keluargamu itu berapa banyak? Hitung baik-baik. Ya kalau baru 13 hari itu masih bisa lah. Apalagi yang seneng pakai angka-angka itu pasti bisa kebuka semuanya. Nah, jumlah itu harus lebih besar yang kita keluarkan untuk orang lain. Nah, diam semua, pura-pura budak juga. Loh, ini caranya ngitung. Itu artinya apa? Saya tidak tahu. Loh, serius. Sejak saya mengerti kebenaran ini, istri saya adalah orang yang paling tahu dan juga anak-anak saya tahu bahwa saya akan memaksa diri saya untuk tidak manja. Jadi kalau saya keluar untuk keperluan saya segini, paling tidak saya akan keluarkan 50% lebih daripada yang saya keluarkan untuk diri saya sendiri. Itu paling kecil. Jangan ada yang bilang, ngapain gua datang pagi ini? Awas begitu. Loh, ini kebenaran, saudara. Amin.
Tanpa melakukan itu, maka kita belum tinggal dalam kasih yang itu tadi. Belum. Karena bentuknya selalu berkorban.